agar terhindar dari utang-utang atau agar utangnya segera dilunasi oleh Allah Azza wa Jalla, maka segeralah amalkan doa pendek ini. Karena doa pendek inilah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya sangat pendek dan sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa beliau sering dan memperbanyak membaca doa ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki hutang, maka biasanya dia akan banyak berbohong, ngomong di mana-mana bohong, tidak jujur apa adanya. Dan kalau berjanji maka dia akan mengingkari. Inilah kenyataan orang yang sering punya hutang. Kalau pas hutang pertama kali ngomongnya sangat enak, sangat lembut, ya sangat berbelas kasih lah orang yang diutangi itu. Tetapi kenyataannya setelah jatuh tempo, dia tidak segera memberikan kabar kalau sudah jatuh tempo. Kalau seandainya dia tidak mampu membayar karena belum punya utang, ya seharusnya ini hukumnya harus wajib dia ngomong kepada orang yang punya uang, mohon maaf ini sudah jatuh tempo, tetapi saya belum mampu untuk membayarnya. Maka tolong berikanlah waktu lagi untuk saya agar saya mampu untuk segera membayarnya, bahkan melunasinya. Tetapi kenyataannya di Indonesia tidak seperti itu. Tatkala utang-utang awalnya wajahnya manis, sangat melas, berbelas kasih, kemudian setelah diutangi pas jatuh tempo pura-pura nggak tahu. Nah, pura-pura nggak tahu, kemudian orang yang punya uang mengingatkannya malah diajak kelahi. Nah, orang yang memiliki uang ini sebenarnya juga punya kewajiban, hukumnya wajib mengingatkan kepada orang yang punya utang kepadanya. Fulan, Anda punya utang kepada saya, dan hari ini sudah saatnya jatuh tempo Anda membayarnya. Nah, ngomong seperti ini sebenarnya hukumnya wajib. Mengapa wajib? Karena memang diatur di dalam Al-Quranul Karim seperti itu. Jadi kewajiban orang yang punya uang itu mengingatkan. Tetapi kenyataannya di Indonesia, orang yang punya uang justru takut. Dia yang punya uang, dia yang diutangi, tetapi takut untuk mengingatkan. Mengapa? Karena sudah terjadi di mana-mana, orang yang utang tatkala diingatkan malah marah-marah, ngajak berkelahi. Inilah suatu kehancuran, kebobrokan moral. Oleh sebab itulah segera amalkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya sangat pendek, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'thami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal maghrami, dari tempat-tempat utang, dari tempat utang, wal ma'thami, dan dari tempat dosa, dari tempat utang dan dari tempat dosa. Mengapa Rasulullah SAW sering membaca doa seperti ini? Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Karena memang kalau manusia itu punya tempat-tempat utang, entah tempat utangnya di pribadi orang, di keluarganya, di saudaranya, atau tempat uang utangnya itu di bank-bank resmi pemerintah, atau tempat utangnya itu di bank-bank yang ilegal, bank-bank yang detail, bank-bank yang harian misalnya. Kalau orang itu sudah punya utang, biasanya akan mulai menumpuk dosa. Menumpuk dosa, mengapa? Ya karena dia akan sering berbohong. Dosa ini, dosa sering berbohong. Dia akan sering mengingkari janji, ini juga dosa. Dan dia juga bisa berdosa kepada anak istrinya. Mengapa?
Ya karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan anak istrinya. Sedangkan memenuhi kebutuhan anak istri itu hukumnya wajib. Oleh sebab itulah sebelum keadaan ekonomi kita benar-benar carut marut, ya enggak karu-karuan, sering bacalah doa Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Dan ini Rasulullah SAW sering membacanya tatkala duduk tasyahud akhir. Jadi tatkala duduk tasyahud akhir sebelum salam, Rasulullah menambahkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Dan doa ini juga boleh dibaca ketika sujud, dan juga boleh dibaca sujud-sujud solatnya itu fardu, solat wajib, atau solat sunnah, atau juga boleh dibaca di luar solat, dibaca kapan saja, di mana saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sholati katsiran. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu membaca oleh Rasulullah fi sholati, dalam sholatnya, katsiran dalam keadaan banyak, sering membaca, yukthiru gitu, yukthiru doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami ad-dain. Nah, ini kalau redaksi hadisnya minal ma'thami dulu, tetapi dalam redaksi hadis yang lain minal maghram. Nah, kami sering mengamalkannya minal maghram dulu baru wal ma'tham. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka yastasta'idu minal maghrami katsiran ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah daripada tempat hutang itu sering sekali ya Rasulullah. Faqala, lalu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza qarima istadana haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seseorang itu memiliki hutang, apabila hutang, maka dia akan semakin menjauh. Apabila dia berbicara, maka dia dusta. Dan apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Akhrajahu al-Bukhari, akhraja telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 832, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 589. Oleh sebab itulah, mari sering baca doa pendek ini di mana saja, kapan saja. Redaksi doanya Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Demikian, silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.